Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak dan Ibu guru yang hebat? Bersama saya, Pravitan Lamsari, akan mengajak Bapak dan Ibu guru yang hebat untuk bersama-sama mencari tahu jawaban mengapa kurikulum perlu berubah. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dimaknai sebagai titik awal dan akhir pengalaman belajar peserta didik. Lalu, apa saja sih komponen kurikulum? Menurut Rob Tyler, terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, evaluasi. Komponen-komponen ini bisa digunakan untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana kemerdekaan peserta didik dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Adapun peran dan fungsi kurikulum, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian fungsi kurikulum untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik guna kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Lalu, seberapa penting sih kurikulum harus berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman, di mana kita rasakan sendiri perbedaan ketika kita menjadi peserta didik dan juga dengan peserta didik masa kini. Dulu ketika kita menjadi peserta didik, kita hanya bisa mengandalkan buku teks ataupun pengalaman teman atau guru sebagai sumber belajar. Namun, pada masa sekarang, peserta didik dengan mudahnya mendapatkan sumber belajar dari mesin pencaharian ataupun video-video di kanal YouTube. Tidak dapat kita pungkiri perkembangan teknologi mempengaruhi proses belajar peserta didik. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan, maka bisa dipastikan peserta didik akan merasakan bosan dan tidak relevan. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan peserta didik sebagai rujukan utama. Sehingga ketika kita mengikuti perkembangan zaman, kita akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara artikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang juga berperan penting dalam mewujudkan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.